Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amiria Karisma. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan website WordWall sebagai media membantu kita untuk membuat ujian soal atau kuis bagi anak-anak murid. Kita langsung aja. WordWall di sini yang paling atas ini. Langsung klik. Nah, di sini saya udah bisa login. Untuk kalian yang belum pernah menggunakan sebelumnya, kalian bisa login membuat akun terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah masuk ke dashboardnya, bisa langsung create activity di sini, di kolom yang warna biru. Nanti akan keluar seperti ini. Di sini ada banyak template permainan untuk dijadikan media pembelajaran, media untuk kuis bagi anak-anak murid seperti itu. Di sini ada match up seperti menyamakan. Di sini juga ada kuis, ada open the box. Di sini ada flashcard juga, ada random wheel, dan masih banyak lagi permainan untuk secara individual dan juga secara grup yang menarik bagi anak-anak supaya mereka tidak bosan, dan juga bagi kita untuk bisa mengasah pengetahuan mereka terkait materi yang telah diajarkan, seperti itu. Untuk di video kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada kuis yang ada di WordWall. Nah, langsung aja kita klik kuisnya. Di sini ada activity title, kita ubah judulnya menjadi ujian akhir semester Untuk di WordWall ini kita lebih dianjurkan untuk menuliskan pertanyaannya secara manual dibandingkan untuk mengcopy, karena kalau misalnya kita nge-copy seperti ini, nah itu akan jadi kayak gini keluarnya. Nah, tampilannya tadi akan kayak gitu kalau kita copy. Jadi, kita dianjurkan untuk menulis pertanyaannya secara manual. Kita ketik sendiri itu. Baru untuk jawabannya kita bisa copy paste seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, untuk di pertanyaan pertama ini kita bisa abaikan kolom kosong di bagian E dan F ini, karena nanti tampilannya akan hanya kolom yang terisi aja yang ditampilkan. Nah, untuk jawabannya kita bisa custom jawaban yang benar, nanti akan ditampilkan juga jawaban yang benar dan jawaban yang salah ketika mereka mengisi gitu. Misalnya kita isi A, nanti mereka akan memilih secara random jawabannya gitu. Nanti kalau misalnya jawabannya salah, nanti akan diberitahu langsung jawaban yang benar yang mana. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ketika kalian misalnya dirasa cukup, sudah memasukkan semua soal-soalnya, kita langsung bisa ketik dan di sini. Oh ya, misalkan kalian kehilangan koneksi ketika sedang mengisi soal-soalnya, ketika kalian sedang membuat soal-soalnya, itu tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan, karena ini auto save.
Jadi ketika kita kehilangan koneksi dan masuk kembali ke website ini, akan langsung terlihat di My Activities pekerjaan kita tadi. Jadi kita bisa langsung melanjutkan aktivitas pekerjaan kita di My Activities ini. Kemudian di My Result ini adalah hasil-hasil dari siapa saja sih yang udah ngisi pertanyaan kita, yang udah ngisi quiz kita gitu. Misalnya kita buat di sini, dan nah di sini akan keluar. Terus kita bisa langsung share aja kalau misalnya dirasa cukup dan bisa langsung menyebarkannya kepada anak-anak atau yang dituju gitu. Kita bisa langsung publish. Nah, di sini langsung bisa langsung di-copy atau kalian bisa menyebarkannya juga ke Google Classroom, atau kita bisa juga dibikin QR kodenya atau bisa share ke media sosial lainnya seperti itu. Nah, misalnya ada yang tertinggal soalnya, itu kita bisa edit konten di sini. Ini juga bisa kita jadikan sebagai tugas gitu. Nah, di sini kita bisa buat deadline-nya, tanggal dan waktunya. Lalu di sini untuk registrasinya bisa kita sesuaikan untuk media kita nanti. Misalnya di registrasinya itu harus mencantumkan nama lengkap, atau ini bisa untuk siapa saja tanpa memasukkan nama lengkap, atau juga atau bisa juga langsung menyambung ke Google Classroom seperti itu. Nah, di sini juga selanjutnya ada bagian option atau pengaturan di mana kita bisa mengatur waktunya. Apakah nanti akan kita buat tidak ada untuk waktunya, atau kita count up atau di countdown waktu pengerjaannya seperti itu. Dan ini untuk lives ini adalah seberapa banyak kesempatan yang kita berikan kepada anak-anak untuk mengerjakan kuisnya nanti. Apakah kita berikan 1 kali saja atau 2 kali gitu. Lalu ini random untuk urutan dari soalnya, apakah kita acak atau sesuai dengan urutan soal yang sudah kita buat. Dan marking ini adalah penilaian, di mana penilaian ini apakah nanti kita berikan, apakah nanti kita perlihatkan penilaian atau skornya itu setelah mereka selesai mengerjakan kuis, atau disembunyikan saja gitu. Lalu kemudian ketika gamenya berakhir, permainannya berakhir, apakah kita menampilkan semua dari jawaban mereka atau kita sembunyikan juga seperti itu. Lalu di sini ada leaderboard atau papan pimpinan, papan pemimpin gitu. Dimana nanti di sini akan tersedia ranking-ranking anak-anak yang telah mengisi dengan skor paling tinggi dan waktunya juga seperti itu. Dan di sini kita bisa juga mengubah dari soal yang kita buat ini, bisa kita ubah template-nya ke dalam bentuk permainan yang lain seperti itu, seperti game show, quiz, atau random wheel, atau find the match, dan lainnya. Nah, seperti itu. Lalu kita beralih ke My Activities. Di sini saya setelah membuat beberapa pertanyaan, kita bisa melihat pekerjaan kita di sini, dan juga ketika kita secara otomatis keluar dari web misalnya, kita bisa langsung kembali ke sini karena di sini auto save. Jadi semua pekerjaan kita akan langsung tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu takut kehilangan data dari soal yang telah kita kerjakan. Lalu di My Results di sini adalah kita bisa melihat sampai mana progres dari pekerjaan anak-anak yang mengerjakan kuis kita gitu. Kita bisa lihat deadline-nya dan juga namanya. Saya rasa cukup sampai situ penjelasan saya mengenai Word Tool ini di bagian kuis. Saya berharap semoga video ini akan bermanfaat bagi teman-teman
yang membutuhkan tutorial menggunakan word to all, dan juga saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya atau perlakuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.